Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Waktu iman rahimakumullah di ayat 80 sareng 80 hiji Allah Subhanahu wa taala nyebatkeun tentang pelanggaran dosa nu dipilampah ku Bani Israil. Dina ayat 8 hiji bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Siapa yang berbuat kejelekan kemudian kejelekan itu, dosa-dosa itu sudah meliputinya, maka di ayat 83-nya disebutkanlah perbuatan jelek yang dilakukan dan dosa yang meliputi itu disebabkan apa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadna mitsaqa bani israila la ta'buduna illallah. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Nah, kalimat ini sudah diterangkan bahwa perjanjian yang diambil dari Bani Israel itu adalah perjanjian yang luar biasa, yang disetarakan dengan perjanjian dengan para nabi dan juga perjanjian antara seorang suami kepada istrinya ketika menikahinya. Jadi perjanjian yang sangat teguh. Maka kalau misalnya para nabi diambil dengan kalimat perjanjian yang teguh itu karena risalah kenabiannya itu sangat penting. Kalau satu saja ada yang disembunyikan dari risalah kenabian, maka kata Allah, la akhadna minhu bil watin summa laqata'na minhu watin. La akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu watin. Jadi ku penting-penting na risalah kenabian hiji we disumputkeun ku kami langsung dicepengan eta nabi teh terus ku kami dipegatkeun urat leherna. Kedua adalah perjanjian antara seorang suami kepada seorang istri. Ketika seorang suami menikahi istrinya, maka perjanjian yang diambil dari istri kepada suami itu melepaskan kewajiban dari seorang ayah kepada seseorang yang menjadi suaminya. Jadi ieu teh budak teh 3 detik diurus, digedekeun, dibiayaan, anu kuduna mah malik mulang tarimana teh hade budi ka indung bapa nu ngurusna, tapi ketika ditikahi itu langsung harus lebih besar haknya untuk berbuat baik kepada suaminya. Nah, itu kan berat masalah teh. Lain ngukur akad ijab kabul hungkul, tapi seolah-olah menyerahkan ketika menikahkan anak perempuannya, ya budak terek di kasurgakeun, dididik ku amal soleh, ayeuna leupas tanggung jawab bapak, sok maneh anu bakal nangtukeun sa surga jeung ka nerakana ieu budak teh ku alatan geus wani jadi salakina. Itu berat masalah teh. Tah katilu mah kenapa diambil perjanjian yang teguh kepada Bani Israel? Karena mereka itu hese dicepeng omonganana, ngalanggar wae. Jadi we mun urang mah perjanjian teguh teh kudu aya saksi, kudu aya ancaman, kudu aya konsekuensi, kudu hitam di atas putih. Tah eta teh menunjukkan bahwa salah satunya adalah mereka itu sudah susah dipercaya. Yang pertama yang diambil itu perjanjian Bani Israil itu adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan la ta'buduna illallah. Ini banyak diartikan janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Padahal kalimatnya bukan dengan lamul nahi, lam yang melarang. Karena di kalimat fi'il mudhari'nya huruf na-nya tidak hilang. Berarti la di sini artinya nafi, artinya itu tidak, bukan jangan. Lamun misalna jangan eta mah nyarek. Tapi lamun misalna la ta'buduna tidak beribadah. Nah, berarti ieu mah lain nyarek tapi ieu mah ngabejaan.
Tak dina bahasa Arab aya nu disebut khobar berita eta mah, aya anu disebut insya larangan atau perintah, jangan lakukanlah. Kenapa kalimat ini tidak menggunakan insya dengan larangan langsung, tapi Allah menggunakan dengan kalimat khobar? Ini ternyata gaya bahasa yang meyakinkan bahwa ketika mengkhobarkan sesuatu itu sudah terjadi, dari dulunya juga sudah dilaksanakan seperti itu. Tapi kalau misalnya larangan, kan anu dicarek teh cantang tuh nuturkeun atawa henteu, nurut atawa henteu. Tapi kalau ini sudah dikatakan dalam bentuk khobar, tah tiba lagi kieu. Orang-orang zaman dulu dari Nabi Adam ke bawah itu semuanya juga diperintah tidak beribadah kecuali kepada Allah. Berarti mereka itu kalau tidak melakukannya itu sama saja dengan berbeda dengan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah di zaman yang dulu. Yang kedua, ketika seseorang itu diperintah atau misalnya dilarang, ini juga masih bisa membuka kemungkinan tuh bisa orang mah teu bisa ngalakukeunana. Nah, maka dengan disebutkan dalam bentuk khobar, orang-orang sebelum kamu juga melakukannya, maka tidak ada celah alasan orang teu bisa dan sajian oge melakukannya. Nah, dikatakan dengan kalimat khabar la ta'buduna illallah. Ini seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wa mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan istri-istri yang ditalak itu menunggu masa iddahnya itu 3 quru. Nah, itu parentah. Artina teh anu dicerai, anu ditalak perempuan nungguanana 3 bulan supaya bisa nikah deui jeung nu sejen. Tapi diterapkan dengan bentuk kalimat khobar. Yang kedua, ikhwati iman rahimakumullah, wabil walidaini ihsanan, dan juga berbuat baik kepada kedua ibu bapak. Nah, dengan diatopkannya berarti ini adalah perkara yang menandakan penting setelah perkara bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya setelah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib kita berbuat baik kepadanya dari kalangan manusia itu adalah ibu bapak kita. Sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Isra 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Keterikatan antara kepentingan beribadah pada Allah dengan ridho orang tua ini dikatakan oleh Rasul, ridhollahi fi ridho walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Nah, ridho Allah ada di ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah itu ada di murkanya orang tua. Maka menjadi standar yang jelas, yang konkret itu, ketika seseorang itu mendapat ridho dari Allah itu adalah lihat saja bagaimana orang tuanya ridho tidak kepada dia. Kaifatimar rahmatullah, ini diperintahkan untuk kepada kedua orang tua ihsanan. Nah, ihsan ini banyak diartikan kebaikan, tapi arti yang paling sederhana ihsan itu adalah kita memberikan sesuatu melebihi dari kewajiban kita, sehingga orang yang berhak dari kita itu juga mendapatkan hak yang lebih daripada haknya gitu. Jadi kita tadi sebutnya ihsan. Lamun misalnya adil, baru lamun misalnya digawe geus kacumponan gawena, perjanjianna gajina 2 juta terus we dibikeun 2 juta, itu adil. Tapi kalau ihsan itu perjanjianna 2 juta, gawena geus kacumponan, maka diberi tambah 2 juta 100. Tah 100 na teh eta teh bentuk ihsan, berbuat baik. Jika ibu misalnya teh, ibu teh supasihan, Bu, ya sabulanan 5 juta cenanya. Terus tambahan si bapak teh, Bu 200.000. Ibu bunga ku 5 juta, bunga ku 200. Kenapa? Oh biasa. Malah mau diberi 200 tapi itu diberi 5 juta. Sekarang saya
teka rasanya karena memang berbuat ihsan itu melebihi dari seharusnya tah ka indung bapak teh kunaonnya da sebenarnya mau maka cumponan sok balas budi ka indung bapak kan ketika ada sahabat Nabi anu Rasul cenah aku mendapati ibuku itu ingin beribadah haji atau aku ingin membalas ibuku itu sehingga aku menggendong ibuku kemana saja dia ingin pergi di ke pasar digendong yang tadi itu digendong soalnya cenah cek eta jami teh cukup teu keur ngabalas budi kana jadi indung cek Rasul teh cai susun lagi can kagantian. Nah, tapi ku Allah Subhanahu wa taala justru dengan kalimat ihsan, dengan kalimat berbuat baik melebihi dari seharusnya. Tuh, ini Fatimah rahimakumullah ternyata kenapa dikatakan dengan kalimat seperti ini? Karena kebaikan di dalam Islam itu tidak hanya di dalam dunia saja. Kebaikan yang dimaksud itu ketika seseorang menjadi anak soleh, bahkan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka jariah kesolehannya itu tetap ngocor karena jadi indung bapakna. Nah, kenapa diterapkan dengan ihsan? Sabab lamun misalnya ngan ukur diterapkan di alam dunia, mun digantian mah gantian sabarahaun gitu. Lamun tadi di akod mah di akod sabarani laun. Tapi kebaikan ini yang dimaksud oleh Allah dengan ihsan ini melebihi batas, bahkan ketika sudah meninggal dunia, baik itu ibunya atau anaknya sekalipun sudah meninggal dunia, tapi jariah kebaikannya itu diajarkan pada cucunya, diberikan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ihsan. Kemudian setelah kepada ibu bapak, di mana tartibnya itu dalam ibu bapak adalah ibumu. Kemudian kata Rasul summa abaka, summa adnaka, kemudian ke bapak, kemudian adnaka, kemudian kepada kerabat-kerabatnya. Nah, tuh bapak mangan ukur kaopat, ibu mah katilu, bapak mah Fatimah rahimakumullah itu tidak mengalami kesusahan yang dialami oleh seorang ibu ketika mengandung, melahirkan dan juga menyusui. Tapi bapak itu tingkat keempatnya tak bapak anu nganti mah nalika aya budak digeroan barang ku indungna jeung bapana teh terus budak nyamperkeun indungna tong dicarekan justru budak teh soleh. Ngan nikmatna ya nikmatna mun boga pamajikan anu soleh cek indungna teh ka ditu ka bapak heula tah budak teh teu salah nya budak teh teu ka indungna geus kacumponan tapi indungna soleh ka ditu ka bapak heula we nikmat hirup teh. Nah, ikhwatibar rahimakumullah, kemudian wadil kurba pada kerabat dekat. Nah, ini mah ada yang ada keterikatan nasab baik dengan ibu atau dengan bapak. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, pahalanya satu dari kebaikan itu. Tapi kalau berbuat baik pada kerabat, maka dua pahalanya, satu pahala kebaikannya dan dua silaturahimnya. Kemudian sebaliknya kalau misalnya orang goreng ke kerabat dosana dua hahiji senata berbuat baik nu kadua megatkeun silaturahim itu begikeun kakak ceritakeun kabatur we senanya meuni bager aya kadulur sorangan jadi goreng dua makanya diutamakan. Wa yatama juga kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah sepakat semuanya para ulama itu kebanyakan bahwa anak yatim adalah anak yang bapaknya sudah meninggal dunia. Berarti indungna keneh teu yatim sanes. Mun aya indungna keneh yatim. Lamun misalna indungna maot, bapana aya keneh yatim sanes. Can piatu. Tah piatu mah dina bahasa Indonesia di bahasa Arab mah teu aya bahasa piatu teh. Teu aya karena di dalam bahasa agama mah ukur yatim dan yatim itu yang dikatakan pada orang yang ayahnya sudah meninggal dunia. Nah, da anu nanggung teh anu nalang teh nyaeta bapakna. Nu berkewajiban menanggung nafkah itu adalah
bapaknya, indung nama henteu. Bahkan kan punten lamun misalna indung ngantunkeun terus bapana aya keneh, kan bapana teh nikah deui atau karena cerai mencari lagi istri yang lain, kan bisa keneh diurus. Berbeda dengan ketika seorang anak ibu bapaknya bercerai, kemudian anak tersebut tanggungan nafkahnya itu tetap wajib oleh bapaknya, daya kene anu nanggung. Ini disebut dengan yatim. Dan yatim ini juga terbatas oleh akil balik. Jadi entong geus 70 tahun abang indung bapana eueuh yatim obi teh teu aya. Kenapa? Karena Islam juga mengajarkan satu perlakuan terhadap anak yatim, yang kedua memandirikan anak yatim. Jadi lamun tos akil balik teh ya budak teh kudu geus mandiri sorangan. Diajarkeun anak teh saperti itu, dan itu adalah kebaikan yang paling baik bagi anak yatim, memandirikan hidupnya lain dengan ukur nalang hukum. Nah, wa yatama yang terakhir wa masakin, dan juga kepada orang-orang yang miskin. Yang disebut miskin itu kata Rasul laisal miskin ala ditaruduhu ukulatun ukulah. Lain orang miskin anu minta sahwab-sahwab teh, tapi disebut miskin man eta orang yang tidak mendapatkan diri siapa yang menanggung kehidupannya, anu disebut orang miskin. Insyaallah jadi wa qulu linnasi husna, dan juga berkata kepada orang lain dengan perkataan yang baik. Nah, itu tertibnya Bu. Kalau misalnya teu bisa mere bapak ka kerabat, ka anak yatim, ka orang miskin, atuh mere-mere ku bahasa nu hade. Tong ieu mah nya anu mere henteu gitu nya. Ngomong nyeri hatekeun. Nah, tong hakaman teu mere, nu mere oge lamun mere tapi bari nyeri hatekeun mah ku carita goreng. Jadi goreng ngabatakeun pahalana. Tasananya aya innakum latasaunan nasa bi amwalikum. Anjeun teh moal ngarataan ngahadean ka kabeh jama mere ku harta moal bisa. Tapi anjeun bisa hade kamaranehanna ku basa, itu semuanya bisa dibere, bisa diterapkan. Insyaallah kita majukeun. Qul qawli hadza wa astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.